Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Halo, perkenalkan nama saya adalah Aurelia Mandara Mezialia Malik. Saya adalah siswi SMA Taruna Bakti dari kelas 10-6 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo secara sinkronik. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 yang tertanggal pada 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Zaken yang bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Jadi Kabinet Wilopo jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di bidangnya. Terbentuknya Kabinet Wilopo juga didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi untuk membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang penuh dari para parlemen. Namun sayangnya keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada 19 Maret 1952, akhirnya Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pimpinan dan anggota. Yang pertama ada Kepala Negara Insinyur Soekarno, yang kedua ada Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang ketiga ada Kepala Pemerintahan Wilopo, yang keempat ada Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, dan yang kelima ada Menteri-Menteri. Nah, saya akan jabarkan menterinya ya. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri, Wilopo dan Mukarto Notowidikdo. Yang keenam ada Menteri Dalam Negeri, Muhammad Rom. Yang ketujuh ada Menteri Pertahanan, Sri Sultan Hamengkubuwana dan Wilopo. Yang kedelapan ada Menteri Kehakiman, Lukman Wiryadinata. Yang kesembilan ada Menteri Penerangan, Arnold Mononutu. Yang ke-10 ada Menteri Keuangan, Sumitro Dojo Hadikusumo. Yang ke-11 ada Menteri Pertanian, Muhammad Sarjan. Yang ke-12 ada Menteri Perdagangan, Semanang Sorjowinoto. Yang ke-13 ada Menteri Perhubungan, Juanda Kartawijaya. Yang ke-14 ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Suwarto. Yang ke-15 ada Menteri Perburuhan, Iskandar Teja Sukmana. Yang ke-16 ada Menteri Sosial, Anwar Tojkroaminoto dan Panji Suroso. Yang ke-17 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bahder Johan. Yang ke-18 ada Menteri Agama, Fakih Usman. Yang ke-19 ada Menteri Kesehatan, Johannes Leimena. Dan yang terakhir, yang ke-20 adalah Menteri Negara Urusan Pegawai, Panji Suroso. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program kerja. Yang pertama ada organisasi negara. Nah, program kerjanya antara lain seperti menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituente dan Dewan-Dewan Daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, dan menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Yang kedua ada kemakmuran. Nah, antara lain memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat, melanjutkan usaha perubahan agraria. Yang ketiga ada keamanan, menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang keempat ada perburuhan, memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional. Yang kelima ada pendidikan, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.
Dan yang terakhir, luar negeri, seperti mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali, persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Dan yang terakhir, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Alasan utama bubarnya Kabinet Wilopo sebenarnya dikarenakan adanya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Dan yang menjadi alasan pendukung seperti krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen, dan gerakan separatisme yang dilakukan berbagai daerah karena mereka merasa pemerintahan kurang adil dalam mengalokasikan dana dari pusat ke daerah. Nah, berikut penjelasan saya tentang Kabinet Wilopo. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.